Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Setelah minggu lalu kita mencoba merenungkan bersama alasan dan arti kecintaan kita kepada Tuhan, kepada Yesus, sehingga kita pun menjadi sadar bahwa mencintai Tuhan dan percaya kepadanya merupakan suatu pilihan bagi hidup kita masing-masing, termasuk bagi hidup Anda dan saya. Sehingga kita dapat mulai memeriksakan diri. Apakah kita benar-benar siap mendedikasikan hidup kita kepada Allah seutuhnya? Atau, anyway, dalam hidup seringkali kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang sulit. Gak jarang juga kita malah jatuh dan gagal dalam menentukan pilihan yang baik buat hidup kita. Meskipun kadang kita sudah tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Namun karena ego dan kedagingan kita, tetap saja kita gagal dalam menentukan pilihan. Bukannya memilih yang baik, yang benar, dan juga yang berguna, yang Tuhan suka. Tapi ternyata kita lebih tergoda untuk menjatuhkan pilihan kita pada yang daging kita mau, pada yang daging kita sukai, hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Nasi Padang atau salad? Kalau Anda menyuruh saya memilih salah satu, sudah pasti saya pilih nasi Padang yang creamy dengan kuah santannya. Pasti lebih nikmat. Meskipun salad tentunya pasti lebih sehat juga. Pergi hangout atau workout? Pasti hangout. Lebih seru kan? Olahraga bolehlah besok-besok aja. Traveling atau kerja? Wah, ini mah pilihan yang gampang. Semua orang ya pasti akan pilih traveling dong. Apalagi ke tempat yang eksotik, menarik, yang belum pernah kita datangi. Bener nggak? Nonton film, Netflix, bioskop, atau baca Alkitab. Dapat dipastikan kebanyakan orang pasti lebih suka memilih nonton film, Netflix, atau ke bioskop. Bisa relax stress blow katanya. Tapi syukur pada Allah. Kita tidak selalu menentukan pilihan kita atas segala sesuatu hanya berdasarkan kepada kenikmatan dan kenyamanan sesaat saja. Atau karena ego kita lebih suka melakukan sesuatu itu. Karena kalau begitu, maka hidup Anda dan saya pasti sudah tidak seperti hari ini lagi. Melainkan pasti sudah kacau beliau dan mungkin juga sudah berantakan. Saat kita mengasihi Allah, tentunya kita akan percaya dan juga mempercayakan diri sepenuhnya kepada Dia. Dan kalau kita percaya, tentunya kita pun akan mengikuti nasihat-nasihatnya dan akan selalu berusaha melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dengan kata lain, kita jadi ingin menjadi serupa dengan Allah. Atau minimal ya kita ingin menjadi orang seperti yang Allah ingin kita jadi seperti apa. Dan yang telah Tuhan rencanakan untuk hidup kita. Sehingga tentunya banyak orang dapat melihat Yesus yang hidup dalam diri kita. Untuk itu rasanya kita perlu selalu berusaha. Berani mengambil keputusan yang bukan melulu sesuai dengan keinginan hati, keinginan ego, dan untuk kesenangan dan kenyamanan sesaat. Juga bukan untuk terus mengejar hidup duniawi yang nyaman, yang indah saat ini. Melainkan untuk apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Sehingga tentunya kita harus berani menyangkal diri. Dan dengan melakukan ini, maka iman kita pun akan menjadi bertumbuh. Saat kita berani menyangkal diri dan benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup, serta melakukan apa yang Tuhan rencanakan buat kita ke depannya, ingat, keinginan dan kenikmatan sesaat bila tanpa relasi yang dekat dengan Allah, sangat mungkin akan menyesatkan hidup kita. Karena awalnya akan terlihat sangat menggiurkan, namun sebenarnya akan penuh penyesalan di akhir. Pertanyaannya, apakah mudah melakukan penyangkalan diri? Bukan melakukan apa yang kita sukai, tapi apa yang Tuhan suka. Masih ingat Santo Paulus pernah mengatakan dalam suratnya di Roma, dalam Roma 7 ayat 15,
Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Bukankah dari sini dapat kita lihat bahwa meskipun seorang Santo Paulus pun pernah merasakan betapa sulitnya melakukan penyangkalan diri dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan rencanakan bagi hidupnya. Meskipun akhirnya kita semua tahu dia sanggup melakukan semua itu. Sekarang apalagi buat kita? Tentu saja juga sulit, menyakitkan, bahkan tidak jarang akan penuh pengorbanan dan penuh penderitaan. Tapi perlu kita sadari, apa yang dari Tuhan, rencana yang Tuhan berikan pasti akan selalu indah pada akhirnya. Bahkan setelahnya kita akan memperoleh reward yang istimewa, yaitu a better version of ourselves. Versi kita yang lebih baik, yang tentunya sudah di-upgrade mungkin berkali-kali. Untuk itu, kita juga dapat belajar banyak dari Santo Paulus. Dan yang perlu kita ingat adalah rewardnya yang pasti sangat berharga, yaitu kehidupan kekal. Sehingga harga yang harus kita bayarkan dengan pengorbanan kita tentunya menjadi tidak ada artinya lagi. Kita hanya perlu percaya saja dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memilih kita masing-masing dengan berbagai macam rencana yang tentunya berbeda pula seorang dengan yang lainnya. Tapi apapun itu, semuanya akan indah dan baik. Meski awalnya terlihat sulit, bahkan menyakitkan dan penuh penderitaan, serta butuh banyak sekali dan segala macam pengorbanan. Namun bila kita setia melakukannya, maka masa depan yang cerah akan menanti kita. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sepertinya untuk memperoleh mahkota kehidupan, kita tidak dapat hanya berlalu di hadapan salib, menengok sebentar, kemudian berpaling tanpa memanggulnya. Ingat, kita perlu punya keberanian untuk berani memanggul salib. Juga dalam kondisi apapun, kita juga harus berani selalu berlutut di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Niscaya setelahnya kita akan mampu berdiri di hadapan apapun dan siapapun juga. Ingat itu. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.